Jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLTDD Krajang Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2022 mengalami penurunan atau penyusutan. Dari semula 123 KPM, kini hanya tinggal 113 KPM. Penyusutan jumlah KPM BLTDD ini terungkap dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus penerimaan BLTDD tahun anggaran 2022 Desa Krajang Kulon yang dihelat di Gedung Serbaguna Area Balai Desa setempat, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021, malam. Acara yang diawali dengan peringatan Haul Kiai Haji Musyafaq ini diikuti Kepala Desa atau Kades Krajang Kulon Abdul Latif beserta jajaran, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua dan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM Anugrah, serta para Ketua RT dan Ketua RW se-Desa Krajang Kulon. Turut hadir pula staf pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kaliwungu, Muhammad Iqbal. Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, sebesar 40% dana desa tahun 2022 diperuntukkan untuk BLT, 30%-nya untuk program ketahanan pangan dan hewani, 8% untuk dukungan pendanaan penanganan COVID-19, dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, alokasi anggaran dana desa sebesar 40% untuk program BLT Desa merupakan keberpihakan kepada warga miskin. Menurutnya, 40% dana desa untuk program BLT Desa dapat mempercepat penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrim di desa. Dalam sambutan singkatnya, Muhammad Iqbal mengapresiasi laporan penyusutan jumlah KPM tersebut. Tapi di sisi lain dia juga menyoroti tentang ketiadaan paparan terkait hal itu sebelumnya, utamanya seputar kuota calon penerima BLTDD untuk tahun 2021 maupun 2022 oleh pihak pemerintah desa atau Pemdes Krajang Kulon. Kalau di desa lain itu semestinya ada paparan. Jadi sebelum baik itu paparan tahun 2021 kemudian untuk tahun 2022 karena ada kuota, ada penurunan ini, jadi mestinya dihadirkan bersama RT RW diputuskan untuk memutuskan pengurangannya berkurang berapa, siapa saja, kemudian alasannya apa, ada yang meninggal, ada yang sudah mampu, ada yang mungkin dipandang tidak memenuhi syarat lagi, cuma itu saja. Kades Krajang Kulon Abdul Latif menyampaikan terima kasih kepada pihak Kecamatan Kaliwungu melalui Muhammad Iqbal, yang menyoroti tentang ketiadaan paparan terkait kuota calon penerima BLTDD sebelumnya. Hal itu, menurutnya, karena keterbatasan pihaknya dalam penyelesaian laporan-laporan yang bertumpuk menjelang akhir tahun. Pihaknya juga harus berpacu dengan waktu, karena penandatanganan bersama penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD tahun anggaran 2022 desa-desa se-Kabupaten Kendal, berlangsung Jumat tanggal 31 Desember tahun 2021 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal. Acara dihadiri Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, Wakil Bupati Windu Suko Basuki, Kepala OPD terkait, dan diikuti oleh para camat dan kepala desa se-Kabupaten Kendal. Kades Abdul Latif menyebutkan, penurunan atau penyusutan jumlah KPM yang terjadi di wilayah desanya didasarkan pada 3 alasan, yaitu karena yang bersangkutan meninggal dunia, data ganda, dan pindah tempat tinggal ke desa lain. Tidak cuma desa Krajang Kulon, hampir semua desa, karena untuk anggaran DD itu semuanya berkurang. Yang tadinya desa Krajang Kulon, anggaran desa itu diambil 40% itu bisa memenuhi untuk memberikan bantuan BLTDD sekitar 123, sehingga karena dengan adanya pengurangan tahun 2022 ini itu cuma bisa dianggarkan cuma menjadi 111, sehingga harus ada pengurangan. Makanya malam hari ini di samping kita sekalian memperingati Haul Mbah Wali Musyafaq, sekalian untuk menentukan siapa-siapa yang
harus nama tersebut harus dihilangkan dan alhamdulillah kebetulan sekarang karena dulu 123 sekarang menjadi 111 sehingga harus ada sekitar 12 yang harus dihilangkan nama tersebut dan alhamdulillah itu sehingga tadi ada beberapa orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Satu ada orang yang meninggal dan ada yang mendapatkan ganda dengan bantuan-bantuan yang lain dan ada lagi kebetulan ada warga yang sekarang sudah tidak tinggal di wilayah Krajan Kulon sehingga itu tadi cuma ada sekitar 113 berarti harus mengurangi 2 lagi. Nah maka dari itu tadi menjadi suatu permasalahan biar nanti RT tidak menjadikan polemik di wilayah RT setempat sehingga akhirnya desa berkomitmen untuk tetap tidak mengurangi warga lagi sehingga desa tetap berusaha untuk menutup yang 2 orang itu tetap nanti akan yang harusnya 111 menjadi 113 orang. Jadi begitu. Apa yang disampaikan Latif sejalan dengan syarat calon penerima BLTDD yang harus memenuhi 9 dari 14 kriteria miskin versi Badan Pusat Statistik atau BPS. Adapun ke-14 kriteria miskin versi BPS adalah 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau rumbia atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai atau air hujan. Dan 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar atau arang atau minyak tanah. Selanjutnya, 8. Hanya mengonsumsi daging atau susu atau ayam dalam 1 kali seminggu. 9. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. 10. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. Dan 14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.